Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan membacakan buku koreksi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, buah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Saya akan melanjutkan yakni pada halaman 23 dimulai dari peringatan ke-6. Al-Qadi Iyad menjelaskan kewajiban menghormati, memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW pada saat peringatan Maulid beliau, ketika mengingat hadis dan sunnah beliau, dan ketika mendengar nama beliau disebut. Al-Qadi Iyad berkomentar dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya menghormati, memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW sesudah wafatnya beliau adalah wajib sebagaimana ketika beliau masih hidup. Pengagungan dan penghormatan tersebut diberikan ketika mengingat Nabi SAW, mengingat hadis atau sunnah beliau, dan ketika mendengar nama beliau. Ibrahim At-Tujibi berkata, wajib bagi setiap mukmin ketika dia mengingat Nabi SAW atau nama beliau disebut di sampingnya untuk bersikap rendah diri, khusyuk, memuliakan, tenang, dan merasakan wibawa dan keagungan Nabi SAW, seolah-olah dia berada di hadapan Nabi SAW, yakni menghadiri majelis beliau. Lalu setiap orang mukmin mewajibkan hal itu, memperhatikannya dan melaksanakannya seakan-akan dia berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertata krama dengan tata krama yang dianjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yaitu mengagungkannya, memuliakannya, melirikkan suara dan sejenisnya. Penjelasan Al-Qadi Iyad dan Ibrahim At-Tujibi di atas jelas menunjukkan keharaman memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan perbuatan kemungkaran. Peringatan ketujuh, Syekh Ibnu Al-Hajj Al-Fasi dalam hasiyahnya yaitu Mayyarah. Said Murtado dalam Syarah Al-Qamus berkomentar, Mayyarah adalah kakek guru dari para guru kita, yaitu Al-Imam Muammar Al-Muhaddis Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Fasi. Menjelaskan sesungguhnya menggunakan sesuatu yang dipakai untuk mengagungkan bukan pada tempatnya adalah haram. Sesungguhnya Syekh Ibnu Al-Hajj Al-Fasi berkomentar dalam hasiyahnya, di antara kebiasaan yang sangat buruk adalah apa yang dilakukan oleh para pemain alat musik kecapi dan sebagainya. Mereka memulai lagu-lagu al-mawazin atau sebagian lagu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pujian-pujian kenabian maupun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengakhiri dengan doa-doa. Sesungguhnya jika mereka bermaksud melakukan itu semua dalam rangka menghalalkan alat-alat musik yang diharamkan di atas, maka sungguh dekat pada kekufuran. Semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Jika mereka bermaksud melebur dosa, maka yang demikian itu adalah kebodohan besar. Bahkan hal itu lebih dekat pada penghinaan, sehingga dosa mereka semakin bertambah dari segi penggunaan sesuatu yang semula untuk pengagungan digunakan bukan pada tempatnya. Dapat diambil kesimpulan dari ketetapan hukum di atas, yaitu hukum haram dan bertambahnya dosa dalam penggunaan sesuatu yang semula ditujukan untuk pengagungan bukan pada tempatnya. Bahwa ketetapan hukum tersebut, yaitu hukum haram dan bertambahnya dosa, juga berlaku pada penggunaan sesuatu yang digunakan untuk menghina atau menyakiti, seperti menabuh alat-alat permainan dan kemungkaran-kemungkaran lainnya pada saat momen pengagungan seperti Maulid Nabi SAW. Dari sini Anda mengetahui bahwa perbuatan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan pada saat Maulid Nabi SAW adalah lebih dekat pada sikap meremehkan, menghina,
dan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertata krama kepada beliau dengan tata krama yang pantas bagi beliau. At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat beliau dari golongan Muhajirin dan Ansor. Saat itu mereka sedang duduk, dan di antara mereka ada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengangkat pandangan mata untuk menatap Nabi SAW kecuali Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya mereka berdua melihat Nabi SAW dan beliau juga menatap keduanya. Mereka berdua tersenyum kepada Nabi SAW dan beliau juga tersenyum kepada keduanya. Usama bin Syarik radhiyallahu anhu berkata, saya datang menemui Nabi SAW sedang para sahabat berada di sekeliling beliau, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Maksudnya mereka bersikap begitu tenang dan diam. Semoga bermanfaat.